Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di acara talk show. Saya Rin Gusnita dan rekan saya Rizky di acara Ruang Inspiratif. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Bersama Abang Abdurrahman. Halo. Halo Bang, Halo. gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai nih Bang, tanya jawab lah namanya. Kita lebih baik perkenalan dulu sih Bang. Boleh. Boleh nggak Bang perkenalan dirinya Bang? Oh, langsung saja ini? Iya. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Abdurrahman Ar-Rasyid. Tempat tanggal lahir saya di Jakarta 14 Oktober 2000. 14 Oktober 2000. Tahun 2000, kalian 2000 Bang ya? Iya, tahun kalian 2000. Ya. Jadi Bang kan tinggal kemarin itunya. Lahirnya di Jakarta kalau nggak Iya, salah tadi dengar lahir Bang. di Jakarta. Jadi Betul. bagaimana dengan jenjang pendidikannya Bang? Nah, ini seperti kisah perjalanan hidup dari kecil gitu ya. Insya Allah. Jadi Boleh dulu sih. saya orang tua itu asli orang tua dari bapak ya, asli Batu Sangkar. Asli Dari Batu Batu Sangkar. Kemudian merantau ke Jakarta, bertemulah dengan ibu saya. Nah, dari sana mereka menikah, kemudian saya dibesarkan di sana sekitar sampai umur 5 tahun. 5 tahun, berarti di Jakarta sampai umur 5 tahun Iya Bang? betul, sampai umur 5 tahun. Kemudian kita merantau, satu keluarga merantau, pindah ke Pekanbaru Riau. Pekanbaru Riau. Nah, di sana saya pribadi memulai jenjang pendidikan saya dari SD, Dari SD Bang? yaitu SDIT Al-Madinah yang berada di Pekanbaru Riau, tepatnya di Jalan Ampi. Oh berarti dari SD udah itu Bang? Udah berbasis Islam juga Bang? Ya, dari SD, bahkan sebelum SD kita sudah diajarkan dengan orang tua kita gitu, dengan bapak, dengan ibu yang telah belajar ilmu agama sebelumnya. Jadi kita untuk berbicara soal tahfiz ini kita diajarkan dari sebelum SD gitu. Berarti kayak umur 5 tahun, 6 tahun tuh udah diajarkan Udah ilmu-ilmu diajarkan. kayak gitu ya Bang ya? Ya, udah diajarkan. Kalau nggak salah, seingat saya itu SD kelas 1 itu saya sudah hampir juz 30 itu setengah juz 30 sudah hafal. Masya Ya. Allah. Berarti Alhamdulillah. kecil-kecil udah diajarkan menghafal Al-Qur'an ya Bang ya? Betul. Iya. Terus lanjut Bang, MTS-nya di mana atau mannya kelanjutan Iya. SD gitu kan? Kemudian jenjang pendidikan saya selanjutnya di MTS, kebetulan kita di sana Disuruh. disuruh diantar orang tua ke pondok pesantren di Pekanbaru juga, Pekanbaru Riau. Jadi saya besar di Pekanbaru Riau, cuman lahirnya saja di Jakarta. Jakarta. Iya, betul. Kirain besarnya di Jakarta, ternyata lahir aja. Ya, lahir saja. Tapi sampai umur 5 tahun tadi kan Bang? Umur 5 tahun, betul. Mungkin kalau jenjang Ya, pendidikan SMA-nya kita masih di pondok. Pondoknya Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami berada di Pekanbaru Riau, tepatnya di Jalan Jalan Paus di Ahmad Yani. Itu di Ahmad Yani. Di sana saya mondok selama 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun lamanya, dari mulai kelas 7 sampai ke kelas 12. Oh berarti mulai menghafalnya sudah Dari kecil. Bang. Dari kecil. Jadi Kamu. udah dari kecil. Dari kecil. Berarti kalau di pondok itu masih tetap menghafal atau gimana Bang? Maksudnya, Masih di pondok. Itu kan nginap kan Bang? Betul, Nina. Kalau udah di pondok tuh udah 30 juz atau gimana Bang? Menghafalnya. Nah, kalau untuk di pondok, alhamdulillah saya tamat dari pondok. Kebetulan nih, tamat dari SDIT, saya sudah menghafal
alhamdulillah sekitar 5 juz. Masya Allah. Kemudian kita lanjutkan di pondok pesantren, kemudian banyak menghafal dan banyak mengetahui ilmu agama lainnya. Itu sampai tamatnya kita sampai 25 juz, gitu, 25 juz. Dan alhamdulillah setelah tamat pondok kita lanjut mengabdi lah istilahnya itu ya bahasanya. Iya, mengabdi. Ya. Ya, mengabdi. Mengabdi 1 tahun di pondok tahfiz pula. Mengabdi 1 tahun di pondok tahfiz, jadi pembina tahfiz, jadi guru tahfiz, jadi guru daripada siswa-siswa yang masuk yang 6 tahun Iya, dengan betul. NTS dan MAN-nya gitu ya, Bang. Di sana kita melanjutkan hafalan yang kurang. Jadi tadi kan 25 juz yang kita selesaikan. Di sana kita lanjutkan 5 juz. Dan alhamdulillah Allah memberikan kemudahan kepada saya untuk bisa hafal 30 juz. Alhamdulillah. Insya Allah. Sangat menginspirasi sekali. Iya. Luar biasa. Maksud tuh apa motivasi abang gitu? Kenapa mau gitu kan? Tadi entah karena lingkungan atau apa gitu bang, Iya. mau menghafal Al-Quran gitu. Ah. Terpacu dari apa gitu? Motivasi ya. Sebenarnya Ya, motivasi motivasi diri itu sendiri jatuh gitu. ke diri sendiri kan. Iya. Iya. Jadi gini, kalau motivasi saya pribadi, saya hanya punya tekad niat yang kuat untuk menjadi seorang hafiz. Karena kita kan sama-sama tahu gitu, banyak yang mengatakan dan banyak yang ustadz-ustadz yang mengatakan bahwasanya kalau kita bisa hafiz 30 juz gitu, istilahnya seperti itu. Iya. Di akhirat kelak kita akan meletakkan mahkota di atas kepala orang tua kita. Ya, betul kan? Iya betul. Jadi itu salah satu motivasi saya yang ingin banget saya lakukan, saya kerjakan agar orang tua saya nanti di akhirat kelak bisa saya letakkan mahkota di atas kepalanya. Ya, jadi ya jatuh kembali lagi kepada diri pribadi gitu sebenarnya. Iya kan? Motivasi sebaik apapun motivasi, sebaik apapun lingkungannya, sebaik apapun pendidikannya, akan tapi motivasi yang atau motivasi hidup dia nggak dapat sama sekali ya bakalan buruk-buruk aja gitu. Iya. Kalau dia nggak pengen berubah ya nggak akan berubah, ya kan? Iya, betul. Iya, betul Jadi banget, alhamdulillah termotivasi dengan diri sendiri. Nah, jadi Bang kan kata Bang tadi ya Bang kan sudah hafal 30 juz itu dari setiap selesai pengabdian. Iya, pas selesai pengabdian. pengabdian. Jadi ketika selesai pengabdian apakah Bang langsung mendaftar jadi seorang mahasiswa atau ada pekerjaan lain sebelumnya? Jadi kita lanjut ini kisah hidup nih. Kisah pengalaman ya. Pengalaman hidup Boleh, dari boleh. kecil gitu sampai sekarang gitu. Masya udah, Allah. Gitu kan. Insya Allah ini menjadikan motivasi bagi jiwa-jiwa penghafal Para Al-Quran. penghafal Al-Quran. Masya Allah. Luar biasa. Jadi gini, setelah kita mengabdi 1 tahun dan itu alhamdulillah kita sudah menamatkan 30 juz. Setelah itu saya bukan langsung mendaftar perkuliahan. Saya coba untuk melanjutkan kegiatan saya menjadi pengajar, guru tahfiz dan juga pembina tahfiz. Di sana yang berada di Silungkang, Sumatera Barat. Mungkin Di mana tepatnya itu bang? Silungkang, Sumatera Barat itu di daerah Solo, perbatasan Solo dan Sawalunto. Mungkin yang tahu itu, ada yang tahu. Nah, di sana saya mengajar selama sekitar 1,5 tahun. Mana bang? Nah, jadi Insya Allah iya. pengalaman yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah 1,5 tahun. Kemudian saya lanjutkan lagi, saya pindah karena dari saudara kandung bapak saya mempunyai rumah tahfiz gitu, mempunyai rumah tahfiz yang berada di Batu Sangkar, di Pagaruyung Batu Sangkar. Pagaruyung, Nah, jadi di sana saya pindah
karena mereka membutuhkan seorang guru pembina tahfiz. Iya. Alhamdulillah saya pindah di sana, berlalu 1,5 tahun, ya kira-kira dari selesai kita mondok ke pendaftaran kuliah ini sekitar 3,5 tahun lah. 3,5 tahun itu kita kerja mengajar gitu, mengajar di rumah tahfiz dengan hati yang bertepatan di Pagaruyung, Batu Sangkar. Ya, di sana ya alhamdulillah sekarang mendaftar di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Boleh? Boleh? Boleh. Kira nggak boleh tadi. Tadi kembali lagi kita ke cerita pengalaman hidup Abang yang menjadi penghafal Al-Quran ini. Kan pasti ada tantangan gitu kan Bang? Betul. Apa sih tantangan terberat gitu Bang? Kenapa bisa seperti ya Masya Allah 30 juz gitu kan Bang? Apa tantangannya gitu? Pengalaman lagi. Ya, pengalaman lagi. Tantangan terberat. Ya. Ceritanya ini mungkin di pondok pesantren ya teman-teman. Ya, mungkin di pondok pesantren gitu. Karena di sanalah puncak kita menghafal Al-Quran, puncak kita memurojaah Al-Quran. Salah satunya tantangan terberat yang pernah saya alami dalam menghafal Al-Quran adalah bosan. Ya, titik jenuh gitu Bang. Jenuh. Iman naik turun Iman juga naik turun. Tapi kalau di pondok ya mungkin karena kita diatur ya. karena kita bisa diatur, ada peraturan yang membuat kita semakin semangat untuk menumbuhkan jiwa-jiwa penghafal Al-Quran. Maka dari sana kita bisa menjadwalkan bagaimana kita menghafal Al-Quran yang tepat, yang bagus, yang nyaman gitu. Untuk tantangannya di sana ya bosan, jenuh, banyaklah yang harus kita tantang lebih kuat lagi karena salah satu sifat manusia ini secara umum itu adalah bosan dan jenuh. Rasa malas satu lagi. Iya, rasa malas. Betul. Karena siapa sih yang membaca Al-Quran itu kadang-kala kan orang-orang zaman sekarang kan yang baca Al-Quran sebentar aja baca Al-Quran Lebih banyak lebih main HP gitu ya Bang ya. banyak. Apalagi di zaman sekarang yang sudah punya teknologi yang sangat luar biasa ya kan sekarang. Yang sangat canggih. Ya. Itulah. Nauzubillah, mungkin untuk tantangannya ya kita harus memiliki mental yang kuat. Kita kembali ke awal tadi, niat kita untuk menjadi penghafal Al-Quran. Iya betul. Niat di awal gitu. Niat Apa di niat awal. kita sebenarnya gitu betul. ya Bang? Yang Abang tadi niatnya motivasi pertama tadi ingin meletakkan mahkota kepada kedua orang tua gitu kan Bang. Karena luar biasa kalau kita sebagai orang yang berpikir itu sangat luar biasa sih pahala yang kita dapatkan. Nah, Bang, mungkin itu tadi bincang-bincang kita. Kemudian dengar-dengar nih, kami juga tahu Abang ini kan seorang ketum. Iya, Ya. ketum ilmu Al-Quran dan tafsir, Masya Allah. Masya Allah banget sih. Ya. Jadi nih Kak Deden, bagaimana sih gimana, Bang? Bang Rahman nih menyimbangkan antara kesibukan dia di perkuliahan dengan bagaimana ia mempertahankan hafalannya. Iya. Jadi bagaimana Bang? Kan menjadi seorang ketum itu banyak juga aktivitas dan apa namanya Kak Deden? Ya kayak belum lagi kuliah, organisasi, betul. kegiatan sehari-hari, nah, mempertahankan hafalan lagi. Ya, gimana caranya Bang tuh? Saya pernah belajar dulu di pondok pesantren bagaimana kita bisa menyeimbangkan waktu kita dengan waktu menghafal kita atau waktu murojaah kita dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Ya. Kayak seperti ini, ya, alhamdulillah qadarullah saya dipilih sebagai ketua umum di ilmu Al-Quran dan tafsir. Kemudian bagaimana sih cara menyimbanginya gitu ya? Iya, gimana cara menyimbanginya? Pertama, salah satu motivator saya dahulu kala waktu saya di pondok pernah mengatakan bahwasannya
waktu tepat kita untuk menghafal adalah waktu setelah subuh Setelah subuh. atau sebelum subuh. Iya. Betul. Apakah ada kegiatan sebelum subuh atau setelah subuh? Kayaknya Untuk belum. nggak ada kan? Ya, nggak ada. Makanya di situ waktu yang tepat. Kemudian waktu kita mau murojaah. Murojaah itu bukan sekali murojaah sekali banyak, nggak boleh. Iya. Itu bikin mumet, maksudnya apa namanya? Pikiran juga lagi full dan kita tambah murojaah, jadi pecah nanti. Iya, ya pecah kan? nanti. Murojaah sedikit saja, yang penting istiqomah. Terus menerus nggak. Terus menerus tanpa henti. Iya. Itu di waktu maghrib, ba'da maghrib sampai dengan isya. Stop. Kalau ada kegiatan tugas menugas, lanjutkan setelah isya. Kegiatan organisasi pagi sampai sore, mau dia kuliah ataupun organisasi, itu bisa saja kita lakukan dari pagi sampai sore. Sampai sore. Mungkin setiap sholat kita selalu murojaah. Salah satunya bentuk murojaah kita yang paling lekat itu adalah ketika kita membaca Al-Quran tatkala sholat. Ya kan, kalau sholat kan kita nggak mungkin Al-Fatihah doang kan, Iya. pasti ada surat-surat pendek. Surat pendek abis Al-Fatihah gitu kan, Bang. Nanti setelah dengan itu kita bisa memurojaah hafalan tersebut yang telah lama hilang. Ya, intinya gini, mempertahankan sesuatu itu susah Susah. Iya. daripada mendapatkan. Betul. Tapi kita harus konsisten. Ya. Komitmen dari awal, kita harus ingat niat awal kita. Betul. Komitmen kita dengan Betul. niat itu. Karena ibaratkan perjuangan, ya, ibaratkan hubungan, kalau kita mempertahankan sesuatu tersebut dengan yang namanya komitmen, sama seperti Al-Quran. Ya, kalau bahasa anak muda lah ya, kayak kita bahasa anak muda, yang tadi ibarat hubungan, mempertahankan sesuatu itu tuh susah dibanding mendapatkan. Iya, betul. Makanya di situ ada kata komitmen, istiqomah menjalani hubungan, sama seperti istiqomah kita untuk memurojaah Al-Quran. Seperti itu. Kita sudah banyak bincang-bincang nih, Bang Abdurrahman. Boleh nggak sih kita minum dulu? Boleh, Silakan boleh. Bang, minum dulu. Boleh. Ini Udah seret sponsor. nanti Bismillah, masya Allah. Boleh Bang Rizky minum juga lah, Bang. Ayo, sama-sama dong minumnya. Udah capek kayaknya Bang Rizky nih. Ayo sama-sama. Bismillah. Nah Bang, balik lagi kita. Tadi kita sudah dengar banyak, panjang banget pengalaman hidup dari kecil, dari lahir di Jakarta nih. Iya. Udah sampai kuliah. Sangat udah- sangat Iya, memotivasi kali. Kariden. udah kuliah di sini. Ya. Jadi ketum lagi, ketua umum prodi ilmu Quran dan tafsir. Hafal 30 juz lagi, ya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah banget. Di era di zaman sekarang yang Iya, kita di era- sibuk dengan aktivitas yang kurang bermanfaat. Jadi Iya. Kariden sebelum kita tutup nih dengan pertanyaan Yang terakhir, tadi, ya. Tapi ada sebuah pertanyaan yang bolehlah kita suarakan di sini. Iya. Karena di media sosial itu Bang, orang sekarang lebih percaya, orang tua itu lebih percaya menyekolahkan anak-anaknya di sekolah umum ketimbang pesantren. Katanya lah pesantren itu kuno, kurang modern lah. Iya, Jadi ketika sekarang itu, zaman sekarang jadinya Islam itu asing. Jadi orang yang melaksanakan sholat saja disebut orang alim. Sedangkan itu Iya, adalah benar, sebuah benar. kewajiban. Bagaimana nih menurut Abang, tanggapan Abang mengenai ini? Masya Allah, itu pertanyaan yang luar biasa juga ya. Jadi sedikit tanggapan, mungkin nggak banyak, karena mungkin kita sama-sama tahu di atas
di atas langit pasti ada pasti ada langit Iya, lagi kan. betul, betul. Nah, jadi saya nggak berani untuk menjawab panjang lebar. Sedikit jawaban dan dari pertanyaan tadi itu kembali kepada kedua orang tuanya. Ya. Iya. Memang sepenuhnya tetap diberikan kepada kedua orang tua. Di mana jatuh tanggung jawab mereka, anak tersebut diletakkan mau di mana apa segala macam. Makanya dari itu kan banyak nih orang tua zaman dulu orang tua yang sekarang yang zaman dulu dari mereka kecil mereka minim terhadap ilmu-ilmu agama kan. Jadi dari sanalah seharusnya kita sebagai seorang anak harus mengerti dengan keadaan zaman. Bukan orang tua lagi. Bukan orang tua. Bukan. Iya. Seperti itu mungkin dari saya. Nggak banyak-banyak lah. Kita kembali lagi kepada kesadaran diri sendiri, kesadaran orang tuanya, bahkan kesadaran kita sebagai seorang anak yang mana kita sama-sama tahu dunia pada akhir zaman ini begitu banyak kemaksiatan-kemaksiatan, nestapa yang hanya kita dapatkan di bagian kecil dunia saja. Itu kan? Makanya kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah agar kita bisa berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala hingga akhiran kelak nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir nih Bang, apa pesan Abang gitu atau motivasi yang ingin Abang sampaikan ke orang yang ingin memulai menghafal Al-Quran atau yang udah menghafal Al-Quran gitu Bang? Oke. Tidak banyak motivasi yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Karena sesuai apa yang saya katakan tadi di awal kan, tetap apapun panjang lebar apapun motivasi yang diberikan kepada kita, tetap motivasi yang terbaik adalah diri kita sendiri, betul? Iya betul. Jadi ya cukup jika memang keinginan yang sangat luar biasa terbesit di dalam hati, ingin menjadi penghafal Al-Quran, ingin menjadi orang yang hafiz, pertama niatkan dalam hati yang paling dalam, niatkan hal tersebut untuk menjadi seorang hafiz. Berarti niat dulu. Niat pertama, memang niat paling utama. Apapun itu. Apapun yang kita lakukan pasti niat adalah hal yang paling utama. Kunci dari Kunci segala sesuatu gitu. Niat yang paling dalam. Karena ada tuh niat itu terbagi dua sebenarnya. Ada niat yang keras, ada niat yang lemah. Apa itu Bang? Kalau niat yang keras, apapun yang kita inginkan wajib, bukan wajib ya, istilahnya harus terlaksana oleh diri kita sendiri. Harus jadi. Tapi kalau yang lemah, ya udah kita sekedar niat, jadi tak jadi udah. Berlalu begitu saja. Ada itu kan? Iya, ada. Kita sama-sama merasakan ini. Iya. Ya, pertama niat, kemudian istiqomah. Istiqomah untuk menjadi seorang muhafiz, untuk menjadi seorang yang bisa meletakkan di akhirat kelak, bisa meletakkan mahkota. Oh ya, bisa meletakkan mahkota di kepala kedua orang. Jadi istiqomah terus menerus, jangan patah semangat. Apapun keadaannya, apapun rintangannya, jangan nyerah gitu. Jangan menyerah. Itu saja. Nah teman-teman, tadi kita sudah mendengar panjang sekali cerita dari Bang Abdurrahman Ar-Rasyid tentang pengalaman hidup menjadi seorang hafiz 30 juz. Jadi inti dari cerita Bang Abdurrahman tadi yang pertama itu kunci dari sebuah kesuksesan Bang Abdurrahman tadi yang pertama niat. Yang kedua semangat beliau bisa menjadi seorang hafiz 30 juz ini. Yang ketiga itu komitmen, konsisten dan tidak menyerah tentunya. Terakhir tadi orang tua. Oh iya, doa dari orang tua. Betul.
dukungan dari orang tua teman-teman. Nah, sebelum kita tutup, mungkin bisa kita dengarkan sedikit bacaan dari Bang Abdurrahman. Boleh dites nih Bang Abdurrahman? Boleh, silakan. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi. Innallaha ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Ya Allah, Masya Allah sekali merdunya suara abang nih. Sekali berarti. Iya. Wah, Masya Allah merdu sekali lantunan ayat suci Al-Quran dari Bang Abdurrahman tadi. Gimana Bang Rizky? Masya Allah sekali, bikin hati tuh adem sekali. Tenang gitu ya Bang Rizky ya? Nah Kak Ririn, tak terasa kita sudah berada di segmen akhir Iya. dalam talk show Ruang Inspiratif. Kita ketemu lagi dengan sobat-sobat kisah inspiratif di rumah minggu depan. Ya, dalam di acara yang episode sama. selanjutnya. Ya, di episode yang berbeda. Ya. Nah, mungkin hanya itu dari kami. Saya Rizky Sabranuda, Dan saya Ririn Gusnita. pamit undur diri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.